Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Bapak dan Ibu, kepala sekolah serta bendahara, juga mungkin operator yang dalam hal ini sebagai pejuang pelaporan atas keuangan sekolah. Baik Bapak dan Ibu, mungkin video singkat ini yang membantu Bapak dan Ibu untuk sedikit kita mengevaluasi, di mana kami dari tim penatausahaan BOS Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang kami ini mencoba untuk mengevaluasi kertas kerja BOS dan BOSDA tahun 2021. Baik Bapak dan Ibu, bahan evaluasi kita kali ini adalah saldo akhir, yang kedua BKU, kemudian saldo bank, kemudian keempat kertas kerja, dan yang kelima adalah aset ya. Oke, untuk saldo akhir ya. Saldo akhir merupakan sisa dari penerimaan dikurangi pengeluaran belanja, yang mana harus sesuai pula antara dana yang ada di rekening bank dengan tunai di bendahara. Saldo akhir terdiri dari semua jenis pendapatan, bosreg, silpa bosreg, silpa bos apkin, dan lainnya, dan yang 2021 kita mendapatkan bosda. Akan tapi saldo akhir bisa kita pula dipecah berdasarkan kertas kerja. Nah, apa itu kertas kerja? Nanti di ujung akan kita bahas ya, terkait kertas kerja. Contoh jenis pendapatan saldo akhir, di mana jenis pendapatan itu ada bos reguler, ada silpa bosreg, silpa apkin, dan lainnya, dan bosda. Nah, ini yang disebut dengan saldo akhir. Tapi ketika misalkan BPK butuh bos regulernya aja, tertera dalam BKU-nya itu tercatat ada bos regulernya, ada BKU silpa bosregnya, silpa apkinnya, dan lainnya. Yang pada intinya BKU itu sebetulnya tidak bisa dipecah, tapi karena kepentingan kita dan Arkas pun mengakomodir tentang kenapa itu dibedakan untuk mempermudah Bapak dan Ibu dalam dilakukannya pemeriksaan ya. Jadi tapi ketika semua dikumpulkan, saldo akhir ini adalah sama dengan saldo di rekening bank. Nanti ada pointer berikutnya rekening bank. Baik, penyebab saldo akhir tidak sama antara dinas pendidikan dengan sekolah ada beberapa, di antaranya pencatatan bunga, admin bank tahun-tahun sebelumnya, dan dikategorikan sebagai dana lainnya dan sudah diproses audit BPK. Kemudian ketidaksesuaian pencatatan penerimaan di BKU sekolah, karena yang dicatat adalah terima dana saat melakukan pergeseran dan dinas pendidikan sudah mengunci penerimaannya. Jadi begini uraiannya. Pada saat Bapak dan Ibu melakukan pencatatan BKU, kami dari Dinas Pendidikan itu mendapatkan data dari dana salur dari Kemendikbud bahwa dari 840 sekolah tahap 1 berapa, tahap 2 berapa, tahap 3 berapa. Ini kenapa kita kunci? Ini untuk sebagai QC kita di Dinas Pendidikan untuk khawatir Bapak dan Ibu salah mencatat saat seharusnya diterima dana itu adalah dana yang masuk tertera di rekening, dan pada saat Bapak dan Ibu melakukan pencatatan terhadap BKU itu yang dicatat saat pengambilannya. Contoh, dana masuk 100 juta tanggal 2 April 2021 misalkan. Tapi diterima dana yang dicatat di BKU sekolah itu adalah saat pergeserannya. Jadi terima dana bos tahap 1 95 juta. Padahal yang seharusnya itu adalah terima dana dulu 100 juta, tetapi di Bapak dan Ibu mencatatnya 95 juta. Nah, sehingga itulah kita kunci gitu ya. Kenapa kita kunci? Sehingga terkiusilah Bapak dan Ibu bahwa oh iya 5 juta ini adalah menjadi sisa, karena di kami akan menjadi sisa, di Bapak dan Ibu akan menjadi nol, karena saat terima dana itu Bapak dan Ibu mencatatnya sebagai pergeserannya, bukan terima dananya. Jadi ada selisih 5 juta ini semisal ya. Tapi alhamdulillah kemarin sudah mulai berkurang hal-hal seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan mungkin Bapak dan Ibu lupa, itu tidak menutup kemungkinan ya. Oke. Kemudian saat sekolah rekon kembali
keadaan pencatatan sudah close, sehingga yang tercatat dalam adalah dana sebelum perubahan. Misalkan begini, ketika kami mengunci angka tadi seperti 100 juta, kemudian jadilah 95 juta, sehingga ada saldo 5 juta, Bapak dan Ibu ketika dihubungi oleh kita tim pemangku di kecamatan atau mungkin dari pihak kita juga menelpon Bapak Ibu, tolong Bapak dan Ibu ini salah pencatatan, mungkin karena rentang kendali terlalu jauh, kemudian mungkin sinyal segala macam. Nah, mungkin ini penyebabnya ya. Sehingga ketika Bapak dan Ibu di ujung-ujung akhir kita closing dengan BPK, hal itu sudah tidak bisa dilakukan, sehingga tercatatlah saldo 5 juta gitu ya. Itu penyebabnya ya. Karena audit BPK ya berjalan, sekolah tidak mengikuti saldo akhir. Jadi audit BPK yang berjalan atas arahan Dinas Pendidikan dan tetap mengakui BKU yang sudah diperbaiki, namun sudah deadline pelaporannya harus sudah diserahkan kepada pihak BPKD atau BPK. Yang tadi yang saya uraikan bahwa ketika Bapak dan Ibu baru sadar bahwa saya salah membukukan, Bapak dan Ibu kirim kembali ke kita, tetapi kita sudah closing gitu ya. Jadi BPK mencatat itu, sehingga kami tidak bisa merubah lagi ketika data itu sudah dikirim ke BPK atau ke BPKD. Itu diantaranya penyebabnya ya. Kemudian gambaran saldo akhir yang seharusnya seperti ini ya. Jadi ini nanti Bapak dan Ibu bisa melakukan pencatatannya ini, membuat kertas kerja, nanti ada di kertas kerja ya. Apa itu kertas kerja? Baik, kita lanjutkan. Jadi ketika bosrek, silpa bosrek dan lainnya dicatat sebagai kertas kerja Bapak dan Ibu, ini bisa dilakukan dengan menggunakan selembar kertas dulu ya. Jadi artinya sebelum Bapak dan Ibu melakukan BKU, ini dulu yang dikerja. Jadi tergambar di sini ada saldo 610.497 ya. Ketika print out saldo bank Rp130.000, sudah dipastikan tunainya adalah Rp480.000 di kas bendahara. Jadi rumusnya, kalau rekening bank lebih kecil dari saldo akhir, sudah pasti uang itu ada di bendahara. Tetapi kalau saldo akhir BKU lebih besar dari saldo rekening bank, dipastikan itu uang apa. Nah, kemarin BPK itu ke wilayah Kosambi, ternyata itu ada SI yang gagal sehingga lewat tahun, dan itu tidak dilakukan, tidak bisa dicatat ya. Jadi nanti ada di akhir saldo akhir seperti apa. Nah, ini catatan penting. Setelah audit BPK, diharapkan sekolah mengikuti saldo akhir yang sudah diaudit, karena akan menyebabkan kembali terulang selisih dan selisih di laporan tahun-tahun berikutnya. Ketika sekolah tidak mengikuti pelaporan audit BPK, berpengaruh kepada laporan Pemda sekabupaten. Ya. Oke, kalau masuk ke BKU, apa itu BKU? Sumber yang paling menunjang dalam keberhasilan pelaporan diantaranya adalah BKU. Namun pada proses pembuatannya ada beberapa yang sering diabaikan. Di antaranya pertama adalah print out rekening koran. Itu hal-hal yang sangat dibutuhkan sekali dalam membuat BKU, karena ketika Bapak otret-otret uang berapa, diambil berapa, SI berapa, cocokkan dulu dengan saldo akhir, barulah entry BKU ya. Kemudian catatan kecil, beberapa uang masuk, beberapa uang keluar, sehingga menjadi kontrol dalam pembuatan BKU. Yang ketiga, saat entry BKU pada markas, tidak dicek and recheck terhadap rekening koran dan langsung menutup BKU-nya pada sistem. Ya. Yang keempat, ini yang sangat menentukan juga, tidak berjalannya sistem manajerial di satu sekolah. Artinya, punten, kepala sekolah jalurnya A, bendahara jalurnya B, kemudian operator ketika itu dilibatkan walaupun tidak ada tanggung jawabnya terhadap operator, melakukan C. Artinya ketidaksinambungan antara A, B, dan C. Seharusnya ketika kesepakatan itu adalah Z, kepala sekolah bilang Z, bendahara sama mencatat Z, kemudian operator menginput Z. Artinya itulah sistem manajerial yang berjalan ya. Jadi yang faktor 4 ini sangat menunjang sekali dalam keberhasilan pelaporan BKU ya. Kemudian yang kelima, melakukan penarikan dana tanpa terlebih dahulu mengetahui berapa yang harus dibayar SI dan tunai, sehingga kesulitan dalam membuat BKU. Yang tadi gambarannya begini. Dan alhamdulillah sudah hampir 85% Bapak dan itu ketika uang masuk
kepala sekolah hitung-hitungan SI berapa, tunai berapa, sehingga harus berapa, kas butuh bendahara butuh kas berapa, sehingga terkontrol dana itu, dan biarkan kalau memang ada sisa itu tercepat di rekening ya. Jadi jangan ketika uang turun buru-buru nafsu langsung diambil semua. Itu yang menyebabkan Bapak dan Ibu terutama bendahara kesulitan harus mencari SPJ-nya mana yang oke, mungkin Bapak dan Ibu kita tidak usah ungkap ya kalau untuk terkait SPJ. Kita lanjut. Tidak melakukan pengamanan terhadap data sistem Arkas sehingga pada saat aplikasi down sekolah kehilangan track record ya. Kemudian saldo bank ya. Ini saldo bank ini. Saldo bank yang diakui adalah saldo bank hasil permintaan data kepada bank BJB atas saldo akhir. Posisi bank, saldo bank sekolah tersebut dalam hal ini Dinas Pendidikan, BPK, Inspektorat, dan BPKAD menggunakan data 31 Desember dari soft copy BJB. Nah ini ketika Bapak dan Ibu tanggal 26 transaksi terakhir, kemudian Bapak dan Ibu yakin bahwa SI itu tanggal 26 Desember itu sudah dikirim ke bank, secara tidak sadar bahwa Bapak dan Ibu belum melakukan print out itu dan pihak BJB membukukannya lewat dari tanggal tersebut, misalkan tanggal 5 Januari 2022. Padahal biasanya Bank BJB itu sudah memberikan warning bahwa mereka tidak akan melakukan transaksi ketika tanggal 25 atau 26 Desember. Nah, Bapak dan Ibu memaksakan untuk melakukan transaksi lewat itu sehingga menurut Bapak dan Ibu aman. SI itu sudah dikirim ke bank tanggal-tanggal rawan tersebut. Kenapa tanggal rawan? Karena BJB harus juga mempersiapkan penutupan mereka, penutupan per 31 Desember. Sama ketika tahun anggaran itu ujungnya adalah 31 Desember ya. Jadi itulah hal-hal yang perlu Bapak dan Ibu perhatikan ketika menjelang tanggal 26, 27 itu biasanya bank sudah warning ya, dan Bapak dan Ibu memaksakan ketika SI. Jadi diharapkan Bapak dan Ibu care terhadap tanggal-tanggal tersebut ya. Untuk mengecek transaksi yang lewat tanggal 31 Desember sehingga tidak sah melakukan transaksi yang dibuka melewati tanggal tersebut. Artinya begini, Bapak dan Ibu memaksakan untuk melakukan BKU tanggal 31 Desember. Misalkan SI belanja komputer itu 7.500.000. Bapak dan Ibu sudah yakin betul bahwa SI itu sudah dikirim ke bank tanpa mengontrol rekening koran. Tiba-tiba Bapak dan Ibu diketahui bahwa tanggal 31 Desember itu ada return, ada pengembalian 7.500.000 ke rekening Ibu karena mungkin pihak bank satu sudah closing, kedua mungkin ada salah data, kemudian banyak kendala-kendala ya sebetulnya ya. Jadi tadi diantaranya tanggal-tanggal yang rawan untuk melakukan transaksi. Nah, kembali yang tadi yang kertas kerja, apa sih kertas kerja? Jadi kertas kerja adalah alat manual yang bisa mendukung saat pemeriksaan dan bisa dijadikan patokan saat melakukan laporan ke Dinas Pendidikan untuk melihat posisi rekening belanja dan menguatkan terhadap laporan keuangan. Artinya begini, kertas kerja itu pertama kali yang BPK tanyakan itu bukanlah mana sistem Bapak, tapi berkali-kali Dinas Pendidikan ditanyakan mana kertas kerja Bapak gitu ya. Jadi pandai-pandailah Bapak dan Ibu menggunakan Excel karena memang sistem itu kebanyakan tidak support terhadap data Excel ya. Tapi ketika kertas kerja itu dibutuhkan, artinya itu sangat mudah sekali Bapak buat kalau memang Bapak dan Ibu juga mengikuti prosedur. Misalkan begini, ketika Dinas Pendidikan meminta kertas kerja manual dari Excel, itu dalam rangka kami pun menyusun kertas kerja gitu ya, by name, by address, sekolahnya, berapa penerimaan, sebagai saldonya, dan akan sangat membantu sekali ketika Bapak dan Ibu juga melakukan pencatatan secara manual atau dalam halnya kertas kerja. Mungkin nanti di tahun 2022 dengan tim-tim penatausahaan, tim-tim perencanaan, tim-tim Satgas Bos,
silakan disusun seperti apa bentuknya, minimal bisa dipergunakan. Contoh kecil, Bapak dan Ibu punya bos reguler ya. Catatlah seperti ini, penerimaan berapa, belanja 4 belanja ini berapa, kemudian saldo berapa, sehingga terus berjalan. Untuk teknik seperti ini silakan nanti koordinasi dengan tim penatausahaan ya. Ini hanya sampel aja, tidak baku seperti ini, atau mungkin lebih mudah dengan cara yang lain, mangga diatur, tapi diharapkan satu bahasa. Artinya ketika kompilasi data dari tim A, B, C dan D itu sinkron gitu, tidak membuat format yang baru sehingga mempercepat pelaporan. Misalkan ini sampel seperti ini, silakan untuk tim penata usaha nanti dirembukan bagaimana teknik merekrut kertas kerja, bagaimana kompilasinya terhadap kecamatan-kecamatan yang lain ya. Jadi diharapkan nanti itu teknis, karena mungkin teman-teman penata usaha mungkin ada lebih mudah dengan cara yang lain, mangga. Mungkin dari kami tim yang penata usaha 2021 itu hanya ini yang bisa kami lakukan gitu ya. Minimal Bapak dan Ibu membuat kerja seperti ini. Ini antaranya bos reguler. Kemudian lanjut ke berikutnya silpa bos reg juga, formnya tidak jauh beda bentuknya, karena nanti ketika digabungkan akan menjadi kertas kerja all ya. Kemudian bosda seperti ini dan lain dan selanjutnya ya. Jadi nah ini yang kelima terakhir kita aset ya. Jadi ada 5 bahan kita. Nah ini sebetulnya aset itu tidak bisa dipandang sebelah mata ya. Artinya gini, setelah laporan BKU dan kertas kerja terbentuk, ada satu hal yang sangat penting yang tidak bisa dihindari, adalah catatan belanja atas aset, dan diharapkan dapat melaporkan keadaan aset tersebut kepada bagian aset di Dinas Pendidikan. Nah, di kami itu ada 3 bidang, ada 3 pencatatan. Di antaranya adalah tim perencanaan yang di awal-awal membentuk untuk yang akan datang, itu tim perencanaan akan turun. Kalau di kita ini ada Pak Albert ya. Kemudian ada tim penata usahaan. Kami biasanya di ujung-ujung, tapi kalau memang nanti sudah terbentuk tim Satgas Bos dan lain-lain, mungkin bisa direkrut per bulan. Karena jujur kami dari tahun 2018, 2019 itu semua merupakan sumber evaluasi yang memang pada saat itu kita sama-sama belajar Bapak dan Ibu ya. Kami pun sama autodidak juga merumuskan permasalahan ya, sehingga mudah-mudahan ke depan dengan adanya markas, dengan adanya pelaporan yang dipinta oleh BPK seperti kertas kerja, itu mudah-mudahan bisa tercapai ya. Kemudian kembali ke aset. Jadi diharapkan ketika BKU Bapak dan Ibu sudah terbentuk tadi, kertas kerja bos regnya ada aset, ada belanja pegawai, ada belanja modal. Diharapkan Bapak dan Ibu ketika belanja modal, aset dan aset tetap lainnya, belanja mesin dan aset tetap lainnya, Bapak dan Ibu bisa menunjukkan barang dan buktinya gitu ya. Mohon dibantu bagian aset nih, karena saya kasihan ketika mereka juga sama harus melaporkan ke bagian aset BPKAD. Sama di BPKAD pun terbagi mana itu bagian akuntansinya untuk mencatat BKU Bapak dan Ibu. Di aset di BPKAD juga ada bagian aset yang kita juga kebagi antara aset dan pelaporan. Dan biasanya aset itu saling komunikasi dengan kita. Sekolah A berapa asetnya, sekolah B berapa asetnya, minimal mereka punya angka dulu untuk pengunci ya. Jadi mudah-mudahan ini sebetulnya pesanan dari bidang aset ya. Kemudian sebelum saya tutup dengan PowerPoint yang tamat, ada beberapa hal rangkumannya adalah nanti saldo akhir Bapak dan Ibu ini berupa Excel, nanti akan kita kirim ke tim kecamatan. Baik Bapak dan Ibu, sebelum saya akhiri, bahwa tim di kecamatan itu adalah bagian dari keberhasilan pelaporan. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tim teman-teman perwakilan kecamatan yang pada saat itu kita minta laporan, mereka 24 jam, ada yang tidur di atas keyboard, ada yang tidur di atas lantai sambil menunggu, bahkan kami kontak jam 3 pun mereka masih membantu kami. Jadi Bapak dan Ibu,
kami berharap bantu teman-teman kami juga di kecamatan, jangan dipandang sebelah mata tim-tim yang kami bentuk di kecamatan. Karena kenapa mereka kami pilih, karena kami menilai mereka bukan masalah bisa tidak bisanya, tapi kemauan mereka untuk membantu yang kami lihat gitu ya. Jadi mohon Bapak dan Ibu bersedia dengan dua belah tangan menerima bahwa tim di kecamatan khususnya di Penatausan itu adalah bagian dari kami ya. Jadi mohon, dan juga alhamdulillah di tahun 2021 2020 atas laporan Bapak dan Ibu itu memberikan kontribusi terhadap berhasilnya pelaporan WTP yang kesekian kalinya, karena bos pun menunjang atas keberhasilan pelaporan Pemda. Jadi sekali lagi untuk ke depan tahun 2022, karena saya judulnya adalah evaluasi untuk 2021, tapi tidak masalah ketika memang tahun 2022 itu dari Pak Albert sebagai tim perencanaan, kemudian ada tim pemangku, kemudian ada sumber-sumber yang lain. Di 2021 kenapa kami belum bisa berjalan, belum bisa running, karena memang satu kondisi pandemi, kedua memang kami belum juga melakukan pelatihan-pelatihan harus seperti apa. Jadi kesimpulannya kita semua adalah sama-sama belajar, tapi bukan suatu hal yang penghalang bagi kita kalau memang kita semua belajar untuk keberhasilan laporan. Terima kasih dari saya. Mohon maaf mungkin penjelasannya terlalu cepat karena memang durasi untuk membuat video ini. Berharap video ini bisa dipegang oleh tim perwakilan di kecamatan dalam rangka menyamakan persepsi saat menerangkan PowerPoint ini. Nanti PowerPointnya juga ada yang berupa soft copy-nya. Baik, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.